Cantiks, coba bayangin 7 tahun pernikahan tapi nggak pernah dikasih nafkah sepeser pun. Apa yang bakal kalian lakuin? Marah-marah, sedih, atau lapor polisi? Tasya Farasya, seorang beauty vlogger, ternyata mengalami hal ini. Tapi reaksinya bikin kita semua terperangah. Dia cuma gugat nafkah Rp100. Kok bisa? Bukan ini malah aneh ya? Nah, di balik drama perceraiannya ini, ternyata ada pelajaran berharga yang bisa dipetik agar kita melek finansial, Cantiks. Sebelum kita masuk ke intinya, mari kita kenalan dulu dengan sosok Tasya Farasya. Sebagai beauty influencer ternama, penghasilannya jelas nggak main-main. Dari YouTube aja, ia diperkirakan bisa meraup miliaran rupiah per tahun. Belum lagi dari endorsement, bisnis makeup, dan aset properti. Hidupnya terlihat sempurna dan bergelimang harta. Lalu kenapa dia harus pusing soal nafkah? Terus apa gunanya gugatan Rp100? Ibu Tasya juga merasakan bahwa tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin secara layak selama ini. Dan juga terkait dengan dugaan penggelapan itu, kami pun juga melakukan upaya hukum. Kami sudah mengajukan somasi terhadap mantan suami Ibu Tasya terkait dugaan tersebut. Untuk selanjutnya nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Dan kami juga pada gugatan kami mengajukan nafkah senilai Rp100 karena mengingat bahwa selama ini Ibu Tasya pun juga merasa tidak ada nafkah selama menikah, sehingga lebih baik kami akan ajukan sebagai bentuk tanggung jawab mantan suami terhadap anak-anaknya saja senilai Rp100. Kalau Rp100 ini pun juga tidak dapat dipenuhi, ya kami juga bingung bagaimana tanggung jawabnya, gitu ya. Terkait dengan dugaan penggelapan pun sudah kami ajukan. Nanti kami pun juga sudah mempersiapkan bukti-bukti, mempersiapkan dokumen-dokumen untuk upaya hukum selanjutnya, yaitu melaporkan ke pihak kepolisian. Untuk arahnya Ini yang jadi sorotan. Setelah 7 tahun menikah, Tasya menggugat cerai suaminya Ahmad Assegaf. Selama itu pula, menurut kuasa hukumnya, Tasya tidak pernah mendapat nafkah lahir dan batin yang layak. Terdengar miris kan? Tapi drama nggak berhenti di situ. Gugatan nafkah yang dilayangkan hanya sebesar Rp100. Jumlah yang sangat kecil, bahkan untuk membeli 1 botol air mineral aja nggak cukup. Kuasa hukumnya menjelaskan, gugatan ini bukanlah soal uang, melainkan soal pertanggungjawaban. Mungkin ini cara Tasya untuk menunjukkan bahwa nafkah adalah kewajiban, bukan sekedar nominal. Cantiks, di balik kasus ini ada 3 pelajaran yang bisa kita petik agar melek finansial. Nomor 1, lihat Tasya. Meskipun menikah, dia tetap punya penghasilan sendiri. Ini membuktikan bahwa kemandirian finansial itu penting banget terlepas dari status pernikahan kita. Jangan pernah menggantungkan hidup sepenuhnya pada orang lain. Pelajaran kedua, gugatan Rp100 itu bukan soal nominal, tapi soal prinsip. Tasya mengajarkan kita bahwa uang memang penting, tapi pengakuan dan tanggung jawab itu jauh lebih penting. Nominal Rp100 itu adalah simbol bahwa dia mampu hidup tanpanya, tapi juga menyentil soal kewajiban yang seharusnya ditunaikan. Dan yang terakhir, meskipun Tasya sudah kaya raya, kita tidak tahu bagaimana pengelolaan keuangannya selama ini. Kasus ini jadi pengingat bagi kita semua untuk selalu kelola uang dengan cerdas. Pisahkan keuangan pribadi dengan keuangan keluarga, buat anggaran dan investasi. Jadi Cantiks, kasus Tasya Farasya ini bukan cuma drama selebriti, tapi juga tamparan buat kita semua. Jadikan ini sebagai motivasi untuk selalu melek finansial, mandiri, dan bertanggung jawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Cantiks. Sampai jumpa di video selanjutnya.